Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembahasan kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullah ta'ala yang wafat pada tahun 1271 Hijriyah. Ya. Qala al-musannif rahimahullah, kemarin ya kita sudah sampai kepada tanda-tanda balik. Ya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda balik ada tiga. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah, tanda balik ada tiga. Tidak ada tanda lain selain tiga ini. Apa kata beliau? Tamamu khamsa asyarata sanah. Ya, fi dzakaril wal unsa. Genap usia 15 tahun pada laki-laki dan perempuan. 15 tahun ini 15 tahun Qamariyah ya, bukan Masehi. Tahun Hijriyah, tahdidiyah. Pas misalnya seorang anak lahir pada waktu zuhur misalnya. Azan zuhur dia lahir dihitungnya itu pas terpisah dari badan ibunya ya, pas terpisah dari badan ibunya tahun 1440 Hijriah misalnya. 1 Muharram tahun 1440 Hijriah dia lahir ya, pas waktu zuhur. Maka pada tahun 1455 kan 15 tahun. 1455 tanggal 1 Muharram pas zuhur ya, pas waktu zuhur maka dia sudah balik ya. Dia sudah wajib sholat zuhur itu. Sudah wajib. Lalu gimana kalau pas dia baliknya tuh pas lagi sholat rakaat ketiga misalnya. Dia balik. Terus misalnya lahirnya jam 2 atau jam 1 siang. Nah, dia pas lagi sholat balik, maka sholatnya itu sah. Sah maksudnya sah. Tercatat pahalanya, sudah mulai tercatat pahalanya. Ya, harus dilanjutin. Nah, kemudian gimana kalau dia pas baliknya ini pas jam mendekati waktu asar, misalnya. Mendekati waktu asar, tapi dia masih masuk zuhur. Kemudian dia balik. Ya, para ulama mengatakan kalau misalnya baliknya ini ada spare waktu untuk melaksanakan sholat paling cepat 5 menit misalnya, sholat yang paling cepat 2 rakaat, maka dia sudah dikodok. Nah, kalau zuhur misalnya sholat zuhur itu 10 menit, ya paling cepat 10 menit. 10 menit sebelum asar dia sudah balik, maka dia harus mandi dulu, mandi wajib, ya kemudian tanpa mandi kalau memang sudah wudhu ya, kalau dia 15 tahun ya, maaf. Dia langsung sholat zuhur. Ya. Jadi pas, waktunya itu pas. Kalau kalau lagi Ramadan, sah juga puasa Ramadan. Kecuali kalau dia lagi haji. Ya, kalau dia lagi haji, misalnya dia lagi wukuf di Arafah, kemudian dia balik. Nah, itu haji Islamnya belum belum gugur ya. Itu 15 tahun. Yang kedua,
ihtilam. Ya, ihtilam itu eh, mimpi, mimpi basah. Ya. Mimpi basah pada perempuan dan laki-laki, laki-laki dan perempuan. Ketika usianya mendekati 9 tahun. 9 tahun Komariah ya, bukan Masehi. Usianya itu mendekati 9 tahun. Ya, keluar mani, ya, keluar mani. Nah, entah itu keluarnya keluar sendiri, misalnya maninya keluar sendiri, atau dikeluarin sendiri, misalnya dikeluarin. Entah itu dia dalam keadaan tidur atau dalam keadaan sadar, atau dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Kalau dia keluar mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka itu dia sudah balik. Kalau umurnya 9 tahun, ya, kurang dari 9 tahun dia sudah balik. Dia sudah harus sholat, sudah harus puasa Ramadan, sudah harus mengerjakan kewajiban dan sudah dicatat dosa-dosanya. Dan kemudian pertanyaannya ya, misalnya eh, maninya ini tidak keluar nih, kata Ar-Romli ya. Meskipun maninya itu tidak keluar ya, maninya tidak keluar, tapi dia merasakan sensasi, sensasi kayak keluar mani, terus dia tahan. Nah ini sudah balik. Tapi kata Ibnu Hajar belum, harus keluar dulu ya maninya. Jadi eh, meskipun belum 15 tahun, tapi kalau sudah keluar mani, laki-laki maupun perempuan dia sudah balik. Yang ketiga ini khusus untuk perempuan, ya, yaitu haid. Kalau sudah keluar darah haid di usia 8 tahun, misalnya 11 bulan, atau 8 tahun 10 bulan. Nah, ini sudah balik. Ya. Darah haid itu kan ibu-ibu biasanya tahu ya, darah haid itu kan darahnya bau, ya, darahnya berbau, agak hitam, kemudian dibarengi dengan rasa sakit di sekitar perut. Nah, ini darah haid. Kalau usianya sudah begitu maka dia haid ya. Maka dia sudah balik. Ini tiga ya, tiga tanda balik. Kemudian qala al-musannif rahimahullah fasal ya. Surutul ijza'il hajari fil istinja, surutul ijza'il hajari tamani. Sebelum masuk ke cebok ya, ke istinja, ke pembahasan istinja, sebelum masuk ke situ ya, kita perlu ketahui dulu bahwa eh, Musonif rahimahullah membawakan bab istinja sebelum wudhu itu karena ada khilaf ya Indah Syafi'iyah bahwasanya disunahkan cebok dulu beristinja sebelum wudhu. Ya ini yang dipegang oleh Musonif. Tapi yang mu'tamad adalah tidak disunahkan. Ya, kita akan memasuki bab toharoh. Ya, kita akan memasuki bab toharoh. Apa itu toharoh? Ya. Toharoh secara bahasa adalah an-nadhafah. Secara bahasa an-nadhafah yaitu eh, membersihkan. Ini toharoh secara bahasa. Sedangkan toharoh secara istilah ya adalah raf'ul hadathi. Ini definisi yang digunakan oleh Imam Malik ya. Toharoh secara bahasa adalah raf'ul hadathi wa izalatul khabati au ma fi ma'nan ya au ma fi ma'nan huma au fi ma'na huma wa ala suratihi wa ala suratihi. Toharo adalah mengangkat hadas atau menghilangkan khabas ya. Hadas kan ada hadas kecil, ada hadas besar, atau menghilangkan khabas ya, atau perbuatan yang mengarah kepada makna keduanya dan atas
atas bentuk ya, bentuk yang sama dengan keduanya. Ini toharo. Toharo itu maqasidut toharo ya, maqasidut toharo itu ada empat ya. Tolong dicatat ya, ini bara di sini tolong catat ya. Maksud toharo itu ada empat ya. Maksud toharo itu ada empat. Yang pertama adalah wudhu, wudhu. Yang kedua mandi. Yang ketiga tayamum. Yang keempat membersihkan najis, menghilangkan najis ya. Nah ini toharo. Jadi maqasidut toharo itu ada empat ya. Yang pertama wudhu, yang kedua al-ghusl, mandi ya. Yang ketiga yang ketiga tayamum, yang keempat izalatun najas. Izalatun najis. Yaitu membersihkan, menghilangkan najis. Ini toharo. Maqasidut toharo ada empat. Ya, kemudian wasailut toharo. Wasail itu apa ya? Alat ya, alat untuk toharo atau perantara wasail itu. Wasailut toharo ada empat juga. Wasailut toharo ada empat juga. Yang pertama air. Yang pertama air, alma, air. Yang kedua adalah ahjar. Yang kedua turob ya, turob, tanah. Yang kedua tanah. Yang ketiga hajar ya, ahjar, hajar atau ahjar. Karena jamak ya, ada tiga. Jadi ahjar. Yang keempat dabig ya, atau dibag. Dibagi. Air jelas ya alma. Kemudian turab itu tanah untuk tayamum. Ini wasail alatnya. Kemudian yang ketiga apa tadi? Hajar, ahjar. Yang keempat hajar itu batu ya. Yang keempat dabik, alat untuk menyamak menyamak kulit. Ya, ini wasail at-toharoh. Saya ulangi ya, bahwasanya makosidut toharo, makosidut toharo itu ada empat. Yang pertama wudhu, kemudian yang kedua al-ghusl, mandi, yang ketiga tayamum, yang keempatnya apa? Yang keempatnya izalatun najas, ya, menghilangkan najis. Kemudian wasailnya, wasailut taharo juga ada empat. Yang pertama alma, air. Yang kedua at-turab, tanah. Yang ketiga eh, hal ahjar, ya batu. Yang keempatnya dabig atau dibag, ya, alat untuk menyamak kulit. Kulit yang ini ya, yang matinya bangkai hewan, kulit hewan yang matinya mati bangkai ya. Kalau dia mau suci dia harus disamak ya. Nah ini wasail at-taharah ada tiga. Summa qala al-musannifu rahimahullah. Dan al-musannif rahimahullah membahas yang pertama-tama itu istinja. Ya, istinja itu kalau bahasa kitanya itu cebok ya. Istinja bahasa kitanya adalah cebok. Ya. Karena penulis menganggap bahwa disunahkan istinja sebelum wudhu, ini pendapat yang beliau pegang ya. Kemudian hukum istinja. Apa hukum istinja? Hukum istinja ada empat. Ya. Dia wajib kalau kotoran yang keluar itu
kotoran yang keluar basah, kemudian kemana-mana ya, nempel kemana-mana. Maksudnya nempel ke bagian tubuh selain lubang tempat keluar kotoran itu, ya, atau selain lubang tempat keluar air seni, ya. Jadi itu wajib istinja dari hal tersebut itu wajib. Ya. Yang kedua, istinja bisa hukumnya sunnah, bisa istinja itu sunnah kalau misalnya kita mau wudhu, kita cebok dulu, ya. Ini menurut pendapat musannif, tapi yang di muktamad, yang roji, bahwa tidak disunahkan. Istinja juga sunnah kalau mm, yang keluar itu nggak kemana-mana, ya. Najis yang keluar itu kering. Ya, misalnya ada kan yang kering, kemudian tidak kemana-mana. Nah, jadi ceboknya sunnah. Bisa karena bisa ditahan, tidak cebok, tidak apa-apa. Nanti pas ingin wudhu baru cebok, ya, baru istinja. Boleh, ya, sunnah. Atau ketika eh, merasa apa namanya nggak nyaman, ya, merasa nggak nyaman, basah, lembab. Yang ketiga, istinja itu bisa makruh, ya, istinja bisa makruh kalau kata para ulama cebok dari buang gas, ya, buang gas, misalnya kentut. Kentut itu kan gak najis dan dia keluar memang dari dua dua lubang itu, dari farj, ya, dari lubang dubur maupun dari lubang dubur, tapi dia bentuknya gas, nggak najis dan nggak mengotori yang sekitarnya gitu. Makanya dia nggak usah cebok. Nah, kalau cebok karena kentut dia cebok makruh, ya. Yang ke, yang berikutnya makruh juga kalau cebok dari keringat, misalnya berkeringat kemudian cebok, ini makruh juga. Yang keempat, haram, ya. Istinja itu haram kalau menggunakan air curian, bukan air dia gitu. Misalnya dia buang hajat, kemudian air orang ini dia tidak izin dulu atau apa. Ini beda halnya dengan yang di toilet-toilet umum kayak di masjid itu kan udah boleh, ya. Memang untuk kaum muslimin. Atau dia memang di WC yang berbayar, tapi dia nggak mau bayar. Nah, ini haramnya. Tetapi istinjanya syah. Istinjanya syah. Nah, meskipun haram karena menggunakan air dengan tidak bayar, tapi istinjanya syah. Yang kedua, cebok haram kalau pakai kertas kertas atau hal-hal yang berbau eh, apa namanya muharramat, ada tulisan-tulisan agama di situ. Ya, misalnya buku-buku agama dipakai untuk cebok. Nah, itu haram dan nggak sah ceboknya. Istinjanya nggak sah. Atau istinja menggunakan makanan. Ya, ini haram. Istinja menggunakan roti misalnya. Ini haram. Ini barang yang dimuliakan di Islam. Nggak boleh. Yang makruh juga tadi larangan, entah haram atau makruh, yang Nabi larang ketika cebok menggunakan tulangnya, atau menggunakan kotoran hewan yang sudah kering. Karena ada ulama yang mengatakan bahwa kotoran hewan yang sudah kering itu jadi makanan hewannya jin, dan tulang itu jadi makanannya jin. Makanya tidak boleh, ya, Nabi melarang. Nah, sekarang cebok itu, istinja itu ada tiga tingkatan dari afdoliyahnya. Ya, ada tiga marotib. Marotibul istinja itu ada tiga. Ya, ditulis, ya, catat. Yang pertama, yang paling afdol. Yang paling afdol istinja itu adalah menggabungkan dari hajar dengan air. Ini paling afdol. Nah, jadi
dalam mazhab Syafi'iyah ya beristinja menggunakan tisu atau batu itu pilihan. Ya. Misalnya di depan kita ada tisu dan ada air. Ya, depan kita ada tisu dan ada air. Nah, kemudian kita menggunakan tisu dulu ya, jangan air dulu. Tisu dulu, baru air. Nah, ini paling afdol. Dan jika seperti ini tidak usah tisunya tiga, ndak perlu tisunya tiga atau tisunya bersih atau tidak atau batunya ya tidak harus tiga. Kalau memang mau digabungkan, nah jadi tisu dulu baru air. Hmm. Yang kedua ini di bawahnya, yaitu hanya menggunakan air ya seperti kebanyakan kita ya istinjanya hanya menggunakan air. Nah ini dari afdoliyahnya di tengah-tengah ini, di bawahnya yang tadi. Kalau yang tadi outdoor, kalau yang ini di bawahnya. Yang ketiga di bawahnya yang kedua ini adalah hanya menggunakan ahjar saja, ya, menggunakan hajar. Nah, penulis di sini mau menjelaskan hal yang ketiga, ya, bukan yang pertama dan yang kedua, bukan. Ya. Penulis mau menjelaskan hal yang ketiga, yaitu menggunakan hajar doang. Ya. Kata beliau, kata beliau, ya, syurutu ijza'il hajari tamaniyatun. Syarat kalau mau istinja dengan hajar itu ada 8, kata beliau. Meskipun para ulama mengatakan bahwa syaratnya itu 11 ya. Hmm. Syaratnya itu 11. Yang pertama kata beliau, antakuna bitalasati ahjarin. Ya. Kalau mau istinja dengan apa namanya hajar itu harus 3 ya harus 3. Yang kedua wa antun qiyal mahal, dia bisa membersihkan daerah sekitar keluarnya najis. Yang ketiga wa alla yajifan najas, najisnya itu belum kering, belum mengering, ya masih basah. Yang keempat wala yantakila, najisnya itu tidak berpindah ya masih di sekitar situ. Kalau najisnya sudah berpindah, maka nggak boleh pakai batu. Ya. Yang kelima, wala yatra'u alaihi akhar, tidak bercampur dengan yang lain, tidak bercampur dengan debu, ya, najisnya itu. Yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu, dan tidak melampaui, tidak melewati najisnya itu, tidak melewati safhah, ya. Sofa itu belahan panggul ya. Sofa itu belahan apa namanya? Mohon maaf ya. Belahan bokong. Belahan belahan bokong yang kalau kalau duduk itu dia rapat, kalau berdiri itu dia kalau berdiri dia rapat, kalau duduk dia terbuka, itu sofa. Sedangkan hasyafa itu roksul zakar, ya roksul zakar. Ini kemaluan laki-laki ya. Jadi kepala kemaluan laki-laki. Yang ketujuh, wala yusibahul ma, ya, dan tidak terkena air, maksudnya nggak ada air, ya. Atau belum terkena air, afwan ya, belum terkena air. Jadi kalau udah terkena air, udah cebok saja dengan air kan gitu, nggak usah pakai hajar. Ya. Yang kedelapan, wa antakuna al ahjaru tahirah. Ya. Dan hajarnya itu harus tohir, harus suci. Ya, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Kita akan rangkum satu-satu tapi secara rinci, yaitu 11 poin. Yang pertama yang berkaitan dengan hajarnya ya.
yang berkaitan dengan hajarnya, yang kedua yang berkaitan dengan najisnya, yang kedua berkaitan dengan tata caranya, kemudian berkaitan dengan najis. Ini. Adapun yang berkaitan dengan hajar, berkaitan dengan ahjarnya, yang pertama, ya, dicatat ya, ini kalau kita mau istinja dengan hajar. Apa itu hajar? Ya, apa itu hajar? Sesuatu dikatakan hajar ini kalau di bahasa fikih, ya, tidak harus batu, ya. Hajar di sini di pembahasan fikih ini tidak harus batu, ya. Kalau memenuhi empat hal, maka dia boleh dipakai untuk istinja. Yang pertama, tohir. Ya. Dia harus tohir, harus suci. Yang kedua, yabis, kering. Ya. Dia harus kering. Jadi nggak boleh kita menggunakan batu yang bekas bekas istinjanya orang karena dia sudah najis, bukan tohir. Ya. Harus yang baru, yang tohir. Atau tisu bekas orang, nggak boleh. Ya. Atau apa saja alat untuk cebok, ya, alat untuk istinja. Yang kedua, harus kering. Nggak boleh kita menggunakan batu yang sudah basah, nggak boleh. Atau istinja pakai tisu basah, ini nggak boleh. Ya, nggak syah. Istinja pakai tisu basah itu nggak syah. Harus yang kering. Yang ketiga, yang ketiga itu harus yunqiyal mahal. Ya, harus bisa menyucikan. Ya, harus bisa menghilangkan najisnya. Ya, harus bisa menghilangkan najisnya. Pada setiap eh, goresan, pada setiap apa balutannya itu harus kena semua. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat bukan hal-hal yang mahrumah, bukan hal-hal yang muharramah, ya, bukan hal-hal yang dihormati di agama. Seperti tadi, seperti buku-buku apa namanya, buku agama, ya, buku ilmu agama atau kertas-kertas bertuliskan ayat Al-Quran, nggak boleh, ya. Jadi ada empat baru disebut hajar. Ya, dia tohir, harus tohir, kemudian harus koli. Koli itu bisa membersihkan, ya. Koli bisa membersihkan. Kering, ya habis harus kering. Dan goiru muhtarim. Goiru muhtarom. Bukan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Goiru muhtarom. Ya. Ini baru bisa disebut hajar dalam pembahasan fikih. Mau itu tisu, mau itu daun, mau itu kertas, ya. Yang penting memenuhi empat syarat ini, maka ya ini sudah ini ya, sudah dinamakan hajar. Selanjutnya syarat yang berkaitan dengan najisnya. Syarat yang berkaitan dengan najisnya disebutkan oleh musonif di sini beberapa. Yang pertama, syarat yang berkaitan dengan najisnya belum kering, ya. Kalau sudah kering, maka nggak boleh pakai batu, ya. Kalau sudah kering. Yang kedua, najisnya itu nggak keluar kemana-mana, ya, nggak kemana-mana, hanya masih di daerah itu saja, masih di daerah itu. Kemudian sebentar ya, yang ke berapa? Tiga. Najisnya itu nggak bercampur dengan sesuatu yang lain, ya, nggak bercampur dengan debu, ya, atau dengan najis yang lain. Nah ini.
Kalau sudah bercampur maka tidak sah menggunakan batu. Jadi yang pertama tidak melewati hasyafah yang dikatakan oleh penulis. Tidak melewati apa belum kering, najisnya belum kering. Kemudian tidak melewati hasyafah. Yang berkaitan dengan najisnya tadi ya, najisnya belum mengering, tidak bercampur dengan najis yang lain atau benda suci yang basah ya, benda suci yang basah, tidak berpindah dari tempat keluarnya ya, tidak melampaui daerah hasyafah ya, dan sofha tadi. Sofha itu belahan bokong ya. Kalau sudah artinya kalau sudah najisnya itu kemana-mana gitu ya, maka itu nggak bisa pakai hajar. Ya. Yang ketiga berkaitan dengan tata caranya, berkaitan dengan tata caranya. Yang pertama tata cara yang pertama harus tiga minimal, harus 3 kali usapan. Kalau ada batunya besar misalnya, batunya besar punya 4 sisi atau 6 sisi, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atas bawah kanan kiri depan belakang dia punya 6 sisi batunya. Maka tidak mengapa nggak harus 3 batunya. Yang penting dia punya sisi-sisi yang suci kering bisa membersihkan ya. Tidak mengapa. Atau batunya ini besar misalnya bisa digenggam dan punya beberapa sisi gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Nah, boleh juga 3 ya kalau batunya kecil-kecil misalnya ukuran kecil lah, ya, tapi tidak terlalu kecil. Bisa 3 digunakannya 3. Maksudnya dilakukan 3 kali usapan. Supaya 3 kali usapan ini minimal. Jadi kalau tisu ya tiga ini 3 tisu, ya, 3 tisu. Yang kedua, usapan dari setiap usapan ini harus membersihkan tempat keluarnya najis. Setiap usapan harus membersihkan tempat keluarnya najis. Yang ketiga, setiap usapan harus mengenai seluruh area yang terkena najis. Ya, makanya tadi kalau sudah melewati kemana-mana, najisnya nggak bisa lagi dengan hajar. Ya. Nah, ini dia penjelasan tentang surut ijza'il hajar. Ya. Syarat-syarat bolehnya menggunakan hajar. Nah, kalau di kitab ini kita baca ya di sini ayyakuna bisalah sati ahjar ini berkaitan dengan tata cara ya, harus dengan tiga, tiga usapan, 3 kali maksudnya, atau 3 batu. Ya, ini syarat yang berkaitan dengan tata cara. Wa ayyun qiyal mahal. Ini berkaitan dengan batunya, ya, yaitu qali, ya, bisa membersihkan tempat keluarnya. Ya, berkaitan dengan tisunya, batunya, berkaitan dengan hajarnya. Wa alla yajifan najas ini berkaitan dengan najasnya, ya. Dan najasnya ini belum mengering, kata beliau. Wala yantakila ini berkaitan dengan najisnya juga, belum berpindah kemana-mana gitu. Kemudian wala yatra alaihi akhar berkaitan dengan najis juga, tidak bercampur dengan benda-benda lain, ya, seperti debu ya, atau kalau keringat nggak apa-apa sih. Kalau keringat bercampur dengan debu misalnya di padang pasir, anginnya kencang, ya, debunya nempel lah ini nggak bisa pakai hajar. Wala yujawiza sofhatahu wa hasyafatahu, dan belum melewati, belum melampaui ini tadi belahan panggul dan juga roksul zakar ya kalau di laki-laki. Jadi sudah pahamnya mengenai ini.
Kemudian yusibahul ma, belum terkena air, belum terkena air. Wa ayakunal ahjaru tahiran, dan hajarnya harus suci. Wallahu alam bisawab. Ya. Kemudian beliau berkata, qala al-musannif rahimahullah, faslun furudul wudu'i sittah. Furudul wudu sittah. Apa yang dimaksud furudul wudu di sini? Ya. Yang dimaksud furudul wudu dalam pasal ini, penulis rahimahullah membahas tentang hal-hal yang diwajibkan dalam wudu. Ya. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'iyah menyatakan bahwa yang mewajibkan wudu adalah hadas. Ya. Sementara itu, berakhirnya hadas merupakan syarat sahnya wudu dan akan melaksanakan sholat misalnya ya, itu merupakan sebab diwajibkannya mengerjakan wudu atau menyegerakan wudu. Furudul wudu maksudnya wajib wudu ya, wajibnya wudu, atau kita juga bisa mengatakan rukun wudu ya. Rukun wudu ada 6. Ya, kata beliau furudul wudu sittatun. Rukun wudu ada 6. Yang pertama, kata beliau, al-awwalu an-niyah. Yang pertama adalah niat. Ya, niat ini rukun yang pertama. Nanti kita bahas ya, kita bahas, kita sebutkan dulu satu-satu. As-sani, yang kedua, ghuslul wajhi. Mencuci, mencuci muka. Ya, mencuci muka. Nanti juga dibahas. Ya. Yang ketiga, asalis ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Mencuci, membasuh tangan sampai ke siku, membasuh kedua tangan sampai ke siku. Ar-rabi mashu syai'in minar ra'si. Mengusap ya, mengusap syai'in di sini maksudnya sebagian dari kepala ya, sebagian dari kepala. Al-khamis, yang kelima, ghuslu rijlaini ma'a ka'bain. Membasuh kedua kaki sampai ke ka'bain, sampai ke mata kaki ya. Yang terakhir as-sadis at-tartib. Yang terakhir itu tartib, urutannya tertib ya. Urutannya tertib. Kita bahas satu-satu ya. Mengenai niat ya, niat ini kita di dalam mazhab Syafi'i, niat ini penting karena apa? Karena untuk membedakan perbuatan satu dengan perbuatan lainnya dibutuhkan niat. Ya. Kapan seseorang itu dikatakan mandi wajib atau mandi sunnah atau mandi biasa saja menghilangkan gerah atau yang lainnya, yang membedakannya adalah niat. Karena sama saja, kaifiat mandi itu sama saja. Ya. Kaifiat sholat juga sama saja. Sholat 2 rakaat sama saja sholat sunnah. Apa bedanya? Kaifiat sholat. Ya. Sama saja. Yang membedakan adalah niatnya. Makanya niat ini penting. Ya. Kapan niat ini diucapkan? Niat ini diucapkan berbarengan dengan membasuh, membasuh apa namanya, wajah. Ya, niat ini diucapkan membasuh, berbarengan dengan membasuh wajah. Dan niat ini ya mahaluhu al-qalb, tempatnya adalah di hati. Niat ini tempatnya adalah di hati. Namun diatur kapan niat kita ini sudah benar itu diatur. Ya. Kalau wudhu berarti saya niat wudhu ya, untuk mengangkat hadas, atau bahasa Arabnya nawaitul wudhu, nawaitul wudu'a li raf'il hadas. Itu sudah sah ya. Pas ketika membasuh wajah.
nawaitul nawaitul wudu li raf'il hadath. Itu sudah syah. Atau nawaitul wudu saja udah sah. Ya, nawaitul wudu. Nah, kemudian yang kedua membasuh muka. Batasan wajah dalam wudu adalah dari atas ke bawah dimulai dari tempat tumbuhnya rambut secara normal. Ya, bukan bukan orang yang mengalami kebotakan di depan ya. Maksudnya orang normal itu tumbuh rambutnya di mana? Nah, ini ukuran atasnya. Ya, ukuran atas wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut. Ya, secara normal hingga ke ujung dagu. Sampai ke ujung dagu itu dari atas ke bawahnya. Kalau dari sisinya, dari samping, ya, dari sisi samping itu dari telinga kanan hingga telinga kiri. Itu maksudnya telinga tidak termasuk wajah. Ada juga yang mengatakan telinga termasuk wajah. Yang benar telinga tidak termasuk ya. Tapi daun apa namanya telinga bagian dalam itu ya, telinga bagian dalam perbatasan telinga dengan wajah itu. Nah, itu termasuk dari kategori wajah bagian dalam. Kemudian yang termasuk wajah juga itu bagian-bagian dalam wajah itu seperti apa namanya? Seperti ketika mulut itu dirapatkan ya, dirapatkan itu ada di bibir itu yang kelihatan ya bibir bagian dalam. Nah, itu wajah. Hmm. Luar bibir itu wajah. Adapun area apa tumbuhnya rambut di hidung ya itu juga harus dibersihkan ya dibersihkan juga. Kemudian eh, rambut-rambut ya semua jenis rambut ini ada 20 jenis ya jenis rambut yang di wajah itu juga harus harus terkena sampai dalamnya misalnya alis kumis ya jenggot. Makanya disunahkan di sela-sela supaya masuk ke dalam air. Nah, ini bagian wajah, area wajah, kumis, ya, kemudian bulu-bulu mata atau jambang, ya. Wajib membasuh rambut-rambut tersebut, ya. Baik bagian luar maupun kulit bawahnya, maksudnya tempat tumbuhnya rambut tersebut. Ya. Tapi di sini ada pengecualian rambut di antara dua jenggot, di antara janggut dan telinga yang memiliki ya jika jika rambutnya tipis rambut di mana maksudnya pengecualian untuk dua jenis rambut janggut ya dan rambut di antara ya maksudnya janggut ya jenggot dan jambang ini kalau tipis wajib membasuh rambut tersebut sampai ke dalam-dalam kalau jenggotnya tipis tapi jika lebat jenggotnya maka cukup membasuh bagian luarnya saja. Ya, jadi menyela-nyelanya itu hanya sunnah saja. Ya, dianjurkan sunnah. Kalau dia jenggotnya lebat, ya, itu sunnah. Kalau tidak harus masuk ke dalam-dalam. Ini bagian wajah. Kemudian ghuslul yadain ma'amir faqain, mencuci kedua tangan, ya, membasuh kedua tangan. Yang dikatakan ghuslu di sini adalah menyiramkan air ya, menyiramkan air bukan airnya itu diusap bukan digiring airnya sama tangan bukan tapi airnya yang disiramkan dari tangan ke siku sampai ke siku ya kemudian sambil menyela-nyela jari jemari. Jadi termasuk kedua bagian siku itu termasuk ya dan disunahkan memanjangkan maksudnya melebarkan airnya supaya karena nanti di hari kiamat nanti kita itu akan dikenali karena bekas wudhu.
yang akan bercahaya. Jadi kalau wudhunya bagus, sempurna, cahayanya terang ya. Kemudian mashu syai'in minar ra'si, mengusap sebagian dari kepala. Nah, ini eh, khilaf ya antara Imam Ahmad dan Imam Syafi'i mengenai ayat di surat Al-Maidah. Ini kan eh, semua rukunnya itu diambil dari ayat ya, ayat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati fagsilu wujuhakum ya, wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Di situ ada ba ya, kalimat ba di situ eh, kata Imam Syafi'i baknya itu ba li tab'id, maksudnya sebagian, dan usaplah sebagian kepala kalian. Maka jangan heran kalau ada orang yang berwudu hanya mengusap depannya saja ya, rambut depannya itu sudah syah menurut mazhab Syafi'i, dan kita sedang bahas mazhab Syafi'i. Jadi syah, walaupun sebagian ya, mau depannya, mau sampingnya yang dekat telinga ya. Jadi misalnya kita berwudu, yang pertama mengusap dari awal sampai tengkuk. Nah ini namanya menghindari perselisihan ya, menghindari perselisihan dengan Imam Ahmad ya. Jadi dari apa namanya, ujung rambut di depan sampai tengkuk, kemudian kembali lagi sambil mengusap telinga. Yang keduanya mengusap telinga ya sambil mengusap rambut juga, mengusap telinga juga. Ya, jadi itu kedua kali. Yang ketiga mengusap lagi sampai tiga kali. Ya, sekalian mengusap telinga maksudnya. Itu sudah kena karena sebagiannya sudah kena. Yang kelima mencuci kaki sampai ke mata kaki, dan di sela-sela itu disunahkan di sela-sela dibersihkan. Yang keenamnya tertib. Tertib itu berurutan ya, nggak tangan dulu baru wajah, atau mengusap kepala dulu baru wajah. Ini furudul wudu ya, tertib. Nah, nanti kita bahas juga masalah sunah-sunahnya ya. Ini rukun dulu. Nanti dibahas juga di sini niyah ya, syarat niat. Nah, sampai di sini insya Allah pertemuan kali ini. Ya. Dan yang menjadi rukun wudhu itu satu kali basuhan ya, satu kali basuhan. Itu sudah cukup. Nah, sudah sah wudhunya. Yang kedua, yang ketiga itu sunnah. Dan nanti kita bahas juga masalah berwudhu tiga kali. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Naktafi bihadza qadar. Nasallahu ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.